Hello, what is up YouTube? Karena gue masih hashtag di rumah aja, jadi videonya di rumah aja. Ini gue akan ngejawab Q&A tentang tips syuting pakai HP, tips syuting otomotif yang gue post di IG story gue. Oke, rolling the intro. Welcome to video Jurus Remit. Nah, Jurus Remit itu actually video yang akan memfokuskan gimana gue nge-share rahasia dapur gue dalam macam-macam, drifting, mau ngerekam. Basically sih akan lebih banyak di gimana caranya gue ngerekam video. So, let's get into it. Oke, kita coba dari pertanyaan pertama. Dari M. Hakyau Nura. Oke. Kualitas video secara grafiknya itu terpengaruh langsung dari HP atau bisa di-enhance di editor. Oke, pas lagi ngerekam itu hanya kamera. Yang bermain tuh kamera, bukan graphic card. Kalau dari HP ya. Nah, kalau graphic card itu biasanya membantu di saat ngedit atau mungkin render. Nah, gue nggak tahu ya kalau di HP kayak gimana. Cuma biasanya kalau gue ngedit di HP, sama-sama video semenit. Entah kenapa tuh kadang tuh suka lebih cepat rendernya di HP daripada di laptop. Gue nggak tahu deh. Atau di desktop gue yang 6 core itu rendernya bisa sama. Nah, gue nggak tahu nih kenapa ya. Cuma intinya balik lagi ke pertanyaan tadi agak off track. Grafik itu berpengaruh di saat lo ngerender atau pas membantu lo lagi ngedit. Itu sih. Bukan pas lagi ngerekam. Ngerekam itu full kerjaan kamera. Oke, pertanyaan kedua dari Arta.Hideyoshi. Kalau misalnya bikin video sinematik cuman modal HP, nggak ada stabilizer, bisa nggak? Bisa. Karena semua itu balik lagi the man behind the gun atau the man behind the camera. Kalau lo misalnya pakai HP gini aja, terus lo shot nggak bagus sesuai sama rule sinematografi yang ada di film-film, lo gini aja, misalnya kayak contoh nih satu trik gitu yang kameranya lo giniin aja. Tapi make sure stabil ya gitu loh, nggak pakai stabil. Biasanya dari HP zaman sekarang tuh udah ada stabilizer di kamera. Jadi misalkan lo agak geter-geter gitu, gini gitu. Somehow di HP-nya udah jadi stabil sendiri gitu loh. Again, masing-masing HP beda-beda. Makin mahal biasanya makin bagus ya stabilizernya. Begitu. Gue terakhir yang gue kagum tuh kualitas kameranya iPhone 5s. iPhone 5s tuh waktu itu gue coba dan bisa. Tapi kalau misalnya lo mau invest ke stabilizer kayak Osmo gitu nggak apa-apa sih, boleh juga gitu. Cuma kalau misalnya tok apa enggak, mestinya sih bisa ya. Karena zaman dulu banget yang pakai iPhone 5s. Mestinya sih sekarang lebih canggih ya. Banyak, I'm not talking about iPhone doang. Gue tuh nyoba HP teman gue Android tapi Samsung sih, yang S. Jadi ya pasti stabil gitu. Cuma gue nggak tahu kalau yang lain gimana. Cuma itu ya intinya gitu deh. Mestinya terjawab ya. Pertanyaan ketiga dari Widoemi ya. Perlu pakai mikrofon tambahan nggak bang kalau shoot lewat HP? Tergantung. Kalau misalnya lo nge-shoot, let's say lo nge-shoot mobil lewat, ya enggak. Maksudnya terserah lu sih. Cuman kalau misalnya lo ngomong kayak begini, again, semua tergantung situasi. Kalau misalnya di ruangan berisik, ruangan rame atau di mall, lebih baik lo pakai mikrofon ekstra. Misalnya lagi kayak gini tapi lo di mall atau tempat umum, biasanya belum lagi ntar ada orang yang lewat di dekat kamera terus ngomong apa gitu, ngegosip, biasanya kedengeran. Kecuali di ruangan sepi kayak gini, it's okay tanpa mic. Tapi tetap semua akan lebih baik kalau misalnya lo tambahin mic gitu loh. Apalagi mikrofon wireless. Ntar gue ambil dulu. Gue taruh mana micnya? Oh come on, where is it? Gue lupa gue taruh mic di mana. There it is. Pindah lokasi ke sini. Oke, sip. Wait, ngapain gue taruh? Saran gue sih ya pribadi lebih menyarankan mic wireless kayak begini. Ini Rode Wireless Go. Ini bukan endorsement, cuman ini biasanya udah pernah gue pakai di Jurek juga. Jadi ditaruh di
sini, terus ini nyambung ke kamera. Oh, nggak bisa ngepot. Ini bukannya ada, lu gampang, tinggal lu nggak usah ganti baterai, tinggal charge masing-masing ini. Dan ini sangat membantu kalau misalnya di area yang berisik gitu. Kira-kira terjawab nggak guys? Kesimpulannya adalah perlu apa enggak itu tergantung situasi. Kalau misalnya lo belum ada modalnya untuk beli mic, mendingan jangan dulu gitu. Karena menurut gue kalau mikrofon eksternal ya bagus. Biasanya gue juga nggak pakai mic eksternal ya kalau misalnya lagi ngerekam. Contoh nih adegan ini nih, gue lagi nggak pakai mic eksternal, gue langsung dari kameranya. Ini waktu itu gue beli berapa ya? Maksudnya lu mendingan spend lebih, agak sedikit lebih mahal, tapi lu dapetnya wireless begitu. Oke, dari Diandra95, halo, apa kabar? Editing apps-nya apa aja yang free dan yang paid? Oke, yang free gue sangat ngerekomen kalau buat di sini nggak ada, gue hapus. Kalau buat iPhone dan Android itu Splice. Splice itu dari GoPro, dia gratis. Nah itu yang pernah gue coba ya. Gue nggak tahu kalau misalnya aplikasi yang lain karena gue biasanya Google. Lo Google deh. Gue biasanya Google waktu dulu. Terus mana yang free yang bagus waktu itu karena dia bisa ngerekam yang begini portrait, bukan landscape. Kan biasanya waktu dulu kebanyakan tuh biasanya cuma bisa ngedit landscape. Nah waktu itu Splice salah satu yang gue tahu pertama gratis yang bisa ini portrait gitu loh. Kalau itu gratis. Kalau gue yang bayar itu pakainya LumaFusion. Tapi sayangnya buat Apple doang. Ini bawah nih yang tengah. Bisa lihat kan? LumaFusion. Itu yang bayar. Gue lupa berapa ya? 200 atau 300 ribu lupa gue. Tapi worth it. Karena sama seperti Final Cut Pro 10. Mirip-mirip cara kerjanya, workflow-nya gitu loh. Oke, lanjut. Tepai, sehat dan sukses terus. Thank you Bapak Tepai. Oke, Ali Akbar Muda. Pakai gimbal apa? Gua punyanya Osmo Mobile 2. Ya itu. Punyanya Osmo Mobile 2. Next. Si ganteng Akmal. Oke. Bagi tips Bang, cara shot pakai HP yang bener gimana? Shootnya gini aja. Lo gini, ini bahu diem. Kalau misalnya lo mau shot yang gerakan yang ngegeser begini, kita ngomong pakai bahasa awam aja ya, nggak usah pakai bahasa kamera ya. Yang mau ngegeser gini, jadi tangan ini harus lo gerak nih, lo bisa lihat dari samping nih. Tapi bahu lo diem aja. Nah, gini, bisa gini. Jadi bahu diem tapi badan lo yang gerak. Terus dibarengin sama tangan juga yang gerak. Kalau misalnya sama juga maju mundur gitu juga. Ini semua dikakuin. Kalau gue bahu sampai tangan dikakuin. Terus yang gerak badan gue. Maju ataupun mundur. Kira-kira begitu. Itu tips dari gue. Sisanya harus dieksplor sendiri. Karena gue nggak tahu shot yang kayak gimana yang lo perlukan buat mobil atau adegan apapun yang lo perlukan itu. RJRDN, oke, ERJRDN. Mas Rino, kalau handphone pakai lensa extension bokehnya bisa sama kayak kamera nggak? Nah itu dia. Kelemahannya dari handphone selama ini atau bahkan action cam kayak GoPro gitu, mereka belum bisa bikin bokeh sebagus lensa-lensa kamera mirrorless atau DSLR. Gue belum pernah pakai ya extension karena pertama ya gue udah ada kamera DSLR dan mirrorless, alhamdulillah. Dan gue nggak perlu beli lagi buat HP gitu. Jadi kalau gue pribadi gitu. Cuman kalau misalnya belum, lumayan berapa ya waktu itu ya? Gue lupa berapa juta ya? Apa sejuta? Gue lupa. Pokoknya jutaan, bukan ratusan ribu harganya. Kalau misalnya bokehnya bisa sama kayak kamera apa enggak? Bisa. Karena basically dari lensanya kan. Dari yang gue lihat hasilnya sih bisa bokehnya. Begitu. Semoga terjawab, Bapak. Dari Rulan DMF. Cara dapat panning shot yang bagus. Latihan. Udah, latihannya saat ini tuh panning shotnya buat foto atau video. Let's say buat dua-duanya lah ya. Sama, ya jawabannya adalah latihan.
latihan dan latihan, cobain terus di jalan, ada motor, mobil, lah coba aja. Gue dulu zaman kuliah dulu kayak gitu, lagi kosong, lagi gabut, gue latihan pakai kamera gini, set, even pakai HP nggak apa-apa. Gue dulu suka pakai HP, kenapa? Dulu HP-nya kan kacrut kameranya, cuman gue bisa bikin pending gitu, cret malam-malam biasanya. Wih, mantap. Japru, weh. Bapak Japru lebih prefer HP Android atau iPhone, bro? Gua iPhone. Kenapa? Karena software editing di iPhone itu yang kayak tadi, LumaFusion adanya baru di iPhone. Gue lebih prefernya sama Apple. Ya, karena itu. Gue sempat sih kepikiran untuk invest di HP Android khusus jadi kamera aja, terus gue pakein gimbal gitu. Cuman menurut gue nanti dulu deh. Soalnya HP gue masih bagus meskipun 6S. Masih bagus ini buat ini shot-shot B-roll gitu. Oke, dari sandwich crust, sandwich_crust. Tips rolling shot dari mobil berjalan dan mobil lain sebagai objeknya gimana ya bang? Oke, jadi maksud lo adalah ada mobil satu, terus mobil lagi satu. Yang ini kamera car, yang ini yang di shoot. Bener nggak? Tipsnya adalah kalau lo mau gampang ya, maksudnya anggap aja lo sudah punya modelnya, lo pakai, kalau gue sih ngerekomennya gimbal buat HP. Udah, terus lo shoot dari biasanya sih dari belakang aja. Belakang, kalau lo nge-shoot dari belakang lo bisa akses jendela kanan kiri. Kalau di passenger seat di jok depan kiri doang, yang kalau mobil lagi di kanan lo gak susah nge-shootnya. Gitu sih paling. Kalau lo nggak punya ini, lo nggak punya gimbal, ya udah lo pakai HP gini aja. Tapi make sure gimana caranya, lo mau pegangan kayak apa, yang penting stabil, intinya gitu. Tapi kalau lo mau lebih enak asli deh, itu lo gimbal itu sangat membantu. Cari aja gimbal yang murah, itu hasilnya lebih mahal daripada gimbalnya kok. Gue berani bilang begitu karena ya itu pengalaman gue asli. Lebih sangat membantu, mempermudah pekerjaan. Dan kalau lo biasanya sama klien, lo bisa ngecas lebih mahal gitu. Dari Vico DWNT. Oke, Vico DWNT. Biar videonya seimbang gimana bang caranya? Pakai gimbal. Atau gimana caranya tangan lo gitu. Pokoknya gitu. Thank you. Parkour.triaz. Biar videonya nggak goyang-goyang pakai apa ya? Terus apa rekomen untuk rekam yang masih pakai HP? Again, seperti yang gue bilang tadi, dari HP zaman sekarang itu udah ada stabilizer sendiri dia. Meskipun nggak sebagus gimbal ya, nggak sebagus pakai gimbal. Kalau aplikasi biasanya sih semua tergantung, buat ngedit ya itu tergantung selera sih. Cuman kalau misalnya itu semua balik lagi ke kameranya. Kalau stabilizer ya, itu semua balik lagi ke kameranya, bukan aplikasi. Kamera standar. Misalnya gini, HP gue ini mau pakai aplikasi Procam kayak, atau mau pakai aplikasi aslinya dari HP-nya, hasilnya bakal sama karena semua tergantung dari kameranya sendiri gitu. Semoga terjawab ya bro parkour. Oke, dari Albert ya. Editing buat otomotif yang baik yang benar itu gimana? Ini pertanyaan agak susah, Bert. Editing yang bagus adalah lu lihat contoh-contoh video dari Vimeo atau dari YouTube yang menurut lu bagus. Jangan YouTube deh. Di YouTube video otomotifnya banyak yang jelek sinematografinya. Di Vimeo aja. Di Vimeo itu jadi contoh. Gue waktu itu jadi mencontohnya banyak dari Vimeo. Atau lu contoh dari film-film favorit lo yang ada di bioskop atau Netflix. Lu contoh beberapa adegannya meskipun bukan otomotif. Ya udah lo apply editan itu. Basically kalau dari gue sih, gue biasanya ya sebelum gue syuting gue udah tahu endingnya bakal bukan ending. Sebelum gue syuting gue udah tahu hasil akhirnya bakal kayak gimana video gue. Kira-kira lah gitu. Gambarannya kayak gitu. Gue udah tahu bakal ini adegan ini di sini. Jadi pas lo lagi nge-shoot membantu sekali, dan itu rahasianya kenapa gue bisa nge-shoot dan edit cepet langsung jadi. Karena gue sudah dapat gambarannya dari awal gitu. Kira-kira begitu guys. Kira-kira begitu Herbert. Sudah terjawab kah?
Apakah mesin M40 E36 bisa untuk drift? Kalau nanyanya di sini sih, Bro Rio Rivaldo 25. Nanti ya, ini videonya beda. Please respect us. Oke, dari Luisa.gs277 underscore. Menurut lu bang, HP under 1,5 yang bisa buat sinematik ala-ala apa ya? Gue tadi ngecek di Tokped. Kalau gue ya, dari pengalaman gue, iPhone 5s udah 1,1, 1,2 harganya. Nih, gue lagi ngeliat 1,3, ada yang 1,5. Pokoknya gue sih ngerekomennya 5s karena gue udah pernah make, gue udah pernah nyoba dan hasilnya bagus. Gitu. Partai underscore Supra Bapak. Oh oke, sip. Perlengkapan murah under 300.000 buat sinematik. Pakai HP apa aja dan editingnya pakai apa? Oke, perlengkapan murah. Ini perlengkapan eksternal apa aplikasinya juga termasuk. Kalau misalnya editing app yang gratisan aja. Kayak itu tadi Splice atau gue nggak tahu sih kalau Android ya. Kalau iPhone mah iMovie. Gue nggak tahu, iMovie waktu itu sih masih gratis. Gue nggak tahu sekarang mana ya. Tapi kalau misalnya mau itu Splice, mungkin Splice yang dari GoPro itu bagus. Nah, perlengkapan murah yang buat eksternal, which is di kameranya, itu basically ini tangan kita. Jadi nggak perlu sih. Gue biasanya juga paling kalaupun equipment gue biasanya pakai gimbal yang tadi gue bahas tadi. Tapi biasanya kalau lagi emergency atau apa atau lagi nggak ada apa-apa ya gue gini aja nggak apa-apa, it's fine. Again, di kameranya sendiri sudah ada stabilizer. Biasanya di HP zaman sekarang, jadi tidak perlu equipment yang begitu banget lah gitu loh. Dari underscore Barmawi, bang, tekniknya pengeditan video terbang, maksudnya pakai drone kali ya. Kamera apa untuk tongsis yang nggak kelihatan gimana sih? Oh itu ini let me show you. Ini kamera gue yang lu bilang kamera terbang. Bukan drone ya berarti ya, kamera 360. Ini Insta360 tipenya 1X. Gue yang ini. Bisa dilihat nih. Ini lensanya ada di depan, belakang. Ini ada di depan, belakang. Nah, semua kamera 360 zaman sekarang yang gue tahu itu dia kan punya dia tuh nggak kelihatan. Kenapa? Tongsisnya nggak kelihatan. Karena Nih, bayangin logika aja, ini lensa di kanan dan di kiri. Ini kanan kiri gue ya. Nih, lensa di dua sini. Dan ada jarak di sini kan. Nah, ini tuh atau di bawah sini. Nah, ini blind spot nggak kelihatan. Makanya pas gue megang, itu tongsisnya nggak kelihatan. Kenapa? Nggak masuk di lensanya. Lensanya ini tuh hanya mengcover yang mulai dari jarak ini ke kanan, terus ini ke kiri. Gitu. Yang semua yang di dalam sini nggak kelihatan gitu. Jadi itu dan tongsisnya juga kecil. Lu pakai tongsis HP sebenarnya juga bisa. Gue sebelum pakai tongsisnya Insta360 gue pakai tongsis yang biasa buat HP dan itu oke juga bisa. Jadi kira-kira semoga terbantu, semoga terjawab. Sudah standby ini kamera. Jadi sudah. Oke, ada satu lagi nih pertanyaan dari Azain underscore F. Zain underscore F. So Azi. Ya. Kalau pakai kamera HP dengan 1, 2, 3 lensa kamera, apa bisa mempengaruhi teknik angle saat rekam, bang? Maksudnya apa sih? Dengan 1, 2 Oh, maksudnya kalau misalnya perbedaan kameranya ada 1 atau ada 2 atau ada 3 gitu ya. Anggap aja seperti itu ya. Pengaruh teknik saat rekam enggak sih? Itu biasanya kalau let's say iPhone ya, itu 3 kamera ya. Itu yang wide banget, itu yang biasa, sama yang zoom in gitu. Itu basically sama kayak lu pakai DSLR yang lensanya bisa di zoom in zoom out gitu sih basically. Tekniknya sama aja sih, kira-kira begitu. Semoga terjawab guys.
Ya, itu semua pertanyaan yang udah ditulis di IG. Thank you sudah menjawab. So, ya sampai di sini dulu video Juruser Myth. Oke, see you next time di Q&A selanjutnya.